Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Widiasari dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi dari asesmen dalam BK, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa asesmen itu sangat penting dalam bimbingan dan konseling, yang dimana asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian potensi siswa. Nah, adapun alat penilaiannya berupa instrumen non-tes yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, sosiometri. Yang kelima, biografis. Dan yang terakhir, inventory. Nah, yang pertama, angket. Angket merupakan salah satu alat asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden, baik itu peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Nah, dalam bimbingan dan konseling di sekolah, yang menjadi responden yaitu peserta didik. Angket terdiri dari 3 bagian, yaitu judul angket, pengantar angket yang berisi tujuan angket, item-item pertanyaan atau pernyataan. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, berdasarkan respondennya atau sumber data. Yang ketiga, berdasarkan strukturnya. Nah, adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari angket, yaitu yang pertama, ia lebih praktis. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, memudahkan tabulasi pada angket tertutup. Yang keempat, mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Adapun kelemahan angket yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Instrumen yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, dalam wawancara bimbingan dan konseling di sekolah, konseli berperan sebagai narasumber dan konselor berperan sebagai pewawancara. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Wawancara sendiri dapat dibedakan dalam 4 jenis, yaitu wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak terstruktur, yang ketiga wawancara kelompok, dan yang terakhir wawancara semi struktur. Adapun kelebihan wawancara yaitu yang pertama bersifat fleksibel, yang kedua dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, yang ketiga dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, yang keempat dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, yang kelima dapat menyampaikan berbagai pertanyaan, dan yang terakhir mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Instrumen yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah data menjadi fakta. Nah, dalam observasi bimbingan dan konseling di sekolah berupa guru BK atau konselor mengamati peserta didik.
Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, serta mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Adapun tujuan observasi ialah yang pertama, mendeskripsikan setting yang dipelajari serta aktivitas-aktivitas yang berlangsung dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, serta makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Adapun kelebihan observasi yaitu teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Instrumen selanjutnya yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Penggunaan sosiometri untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Adapun jenis pengukuran sosiometri, yang pertama, kriteria khusus untuk mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner untuk mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun tipe-tipe sosiometri. Sosiometri memiliki 3 tipe angket yang memiliki masing-masing tujuan dan fungsi yang berbeda. Antara lain, yang pertama, tipe nominatif. Yang kedua, tipe skala bertingkat, dan tipe siapa dia. Pada penggunaan sosiometri harus mengikuti beberapa tahapan, seperti yang pertama, tahapan pertama perencanaan, yang kedua, tahapan kedua pelaksanaan, yang ketiga, tahapan pengolahan, yang keempat, tahapan analisis hasil sosiometri. Instrumen selanjutnya yaitu biografis. Biografis merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi atau autobiografi adalah alat pengumpulan data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup murid tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Adapun jenis-jenis biografis. Yang pertama, biografi, yang kedua, autobiografi, yang ketiga, buku harian, dan yang terakhir, buku kenang-kenangan. Adapun tahap analisis biografis yaitu merangkum semua kejadian yang dianggap penting. Yang kedua, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan kurang menyenangkan, memisahkan data dari berbagai aspek, menghitung selisih antara aspek positif dan aspek negatif, menjumlahkan aspek positif dan aspek negatif, serta disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Instrumen selanjutnya yaitu inventory. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Nah, inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah inventory tugas perkembangan atau ITP. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Di antaranya, observasi, interview, angket, daftar cek masalah atau DCM, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, atau pedoman wawancara. Adapun bentuk inventory itu dapat berupa
kuesioner atau angket, checklist atau rating scale. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Nah, itulah tadi beberapa instrumen non-tes dalam asesmen BK yang digunakan guru BK atau konselor yang ada di sekolah untuk mengumpulkan data-data siswa atau peserta didik sebelum membuat suatu RPL atau rancangan program pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.